Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama kami di sini Mas Riyadi, Prodi dari Teknologi Informasi, NPM 2020 50 30 20. Dan pada tema kali ini kami akan menjelaskan tentang VLAN yang dimana penjelasan ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Begitu. Lalu kita langsung kepada pembahasan terkait dengan VLAN. VLAN itu sendiri adalah singkatan dari Virtual Local Area Network atau VLAN guna menghindari keterbatasan fisik LAN atau Local Area Network melalui sifat yang dimilikinya. Jadi LAN itu atau yang dinamakan Local Area Network itu mempunyai keterbatasan fisik yang di dalamnya hanya berisi beberapa IP. Dengan adanya VLAN ini bisa memperluas jaringan yang telah ada sebelumnya yang sebelumnya ada pada local area network menjadi lebih luas lagi begitu. Sehingga memungkinkan skala jaringan dan segmentasi guna meningkatkan langkah-langkah keamanan dan mengurangi adanya latensi jaringan. Artinya apa? Kekurangan meningkatkan langkah-langkah keamanan di sini yaitu lebih meningkatkan kualitas keamanan dan mengurangi kesalahan pada jaringan tersebut. Begitu itu definisi LAN. Sedangkan VLAN adalah juga subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area network fisik yang terpisah. Nah, seperti yang kalian lihat pada bagian gambar di situ juga ada beberapa komputer yang terpisah. Lalu dengan adanya VLAN yang mana kalian lihat di suite paling atas yang terdapat pada 3 suite di atas itu adalah VLAN. Bagaimana untuk mengumpulkan beberapa komputer dalam satu jaringan begitu. Itu definisi tentang VLAN. Selanjutnya kita beralih kepada fungsi VLAN itu sendiri. Di sini VLAN atau Virtual Local Area Network pada jaringan komputer adalah fungsinya untuk memberikan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain siaran. Domain broadcast ini biasanya merupakan batas dari subnet IP. Setiap subnet must mempunyai VLAN. Jadi, yang seperti kita ketahui bahwa kalau kalian pernah mengatur sebuah mikrotik, di situ pasti ada di belakang IP-nya terdapat satu flash 24 atau satu flash berapa. Nah, itu yang menjadi keterbatasan dari VLAN. Yang biasanya hanya satu flash 10, artinya komputer yang bisa memakainya hanya 10 komputer. Lalu dengan adanya virtual area network itu bisa menjadi satu flash 24 atau satu flash dan seterusnya sekuat VLAN itu sendiri. Begitu fungsinya. Lalu kedua, VLAN memungkinkan beberapa LAN atau local area network virtual untuk berdampingan dalam LAN fisik saklar. Sama seperti ada dua mesin yang terhubung dengan satu saklar, keduanya tidak bisa mengirim frame Ethernet ke mesin lain walaupun beberapa berada di dalam kabel yang sama. Nah, untuk contohnya VLAN tentang dua mesin dan satu saklar, nanti kami akan berikan contoh di bawah ini. Selanjutnya tentang manfaat VLAN, yaitu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah menambah keamanan. Yang kedua adalah efisiensi biaya, yaitu lebih mudahnya biaya yang dihabiskan untuk mengatur jaringan ini. Untuk menambah keamanan artinya itu meningkatkan keamanan itu lebih baik begitu. Yang ketiga, tidak perlu atur ulang jaringan, cukup satu kali pengaturan jaringan yaitu pada komputer yang digunakan yang pertama kali menggunakannya itu. Lalu peningkatan kerja itu lebih baik. Selanjutnya memudahkan administrasi, tentunya dengan menggunakan VLAN ini memudahkan administrasi untuk mengelola di bagian jaringan itu sendiri.
Kita lanjut kepada jenis-jenis VLAN. Itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu VLAN default, yang kedua itu data VLAN, yang ketiga VLAN suara atau VLAN voice, yang keempat adalah manajemen VLAN, yang kelima VLAN asli. Nah, sedangkan VLAN default itu apa sih? Bila kalian ingin mengetahuinya, baik kami akan menjelaskan. VLAN default itu adalah jenis VLAN yang digunakan untuk menamai konfigurasi sejak saklar pertama dinyalakan. Jenis VLAN ini masih terbilang standar dengan semua port switch yang dipakai dan disediakan, serta masih terhubung dalam fungsi dasar. Nah, untuk mengetahui port-port yang ada pada VLAN, tentunya kita harus membutuhkan MikroTik. Nah, di situ bisa kita bisa mempraktekannya. Untuk konfigurasi pertamanya, kita tidak perlu mengkonfigurasi beberapa kali. Setiap mau masuk ke jaringan, kita harus mengkonfigurasinya, tidak perlu. Cukup sekali pada pertama kali sekali memasukkan konfigurasinya. Itu ke belakangnya akan menggunakan IP yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan data VLAN itu merupakan jenis kedua dari VLAN yang memiliki fungsi utama berbagai bagian yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas data yang muncul atau terjadi dalam sebuah jaringan. VLAN itu pengertian VLAN data. Sedangkan data VLAN suara, secara umum VLAN suara adalah sebuah jaringan yang memberi dukungan layanan VoIP dan memiliki rancangan khusus dalam hal dukungan terhadap kebutuhan komunikasi dengan fitur utama berbasis suara. Nah, di sini untuk VLAN sendiri, VLAN suara itu tidak mengkonfigurasi secara IP, tetapi konfigurasinya itu secara suara. Di mana bila kita ingin mengkonfigurasi pertama kali itu adalah bukan lagi seperti contoh 192.168.1.1 tidak, tetapi ini menggunakan konfigurasi suara yang telah kita atur begitu. Selanjutnya, manajemen VLAN adalah sesuai dengan nama yang dimiliki. Manajemen VLAN merupakan suatu sistem jaringan virtual local area network atau WLAN yang sudah terhubung atau terkonfigurasi untuk kebutuhan saklar manajemen dalam prosesnya. Begitu. Itu untuk manajemen VLAN. Sedangkan VLAN asli itu secara umum jenis VLAN asli merupakan suatu jaringan VLAN yang pengembangannya berbasis pada pengembalian ke port apabila tidak memiliki tag atau juga tidak dilakukan demikian jika tidak ada di dalam bagasi. Itu yang dinamakan VLAN asli. Selanjutnya itu hanya beberapa jenis-jenis VLAN. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang contoh VLAN agar lebih jelas. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan tentang level pada IP itu sendiri, di mana level IP itu biasanya ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan kelas A itu biasanya menggunakan status, bisa kalian lihat juga nanti di share di Google itu ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tipe. Untuk sebelum itu kami akan menjelaskan tentang contohnya, di mana yang di atas ini adalah routers dan yang di bagian 3 dan 4 di bawahnya itu adalah VLAN-nya. Di mana port 1 adalah biasanya untuk internet, 2 itu adalah untuk yang satu itu port 1 biasanya itu untuk internet, dan port 5 atau 4 itu adalah VLAN. Dimana kalau kita melihat pada mikrotik sekarang itu VLAN-nya itu bisa kita lihat mikrotik itu bisa ada namanya, terdapat nama di bawahnya yang menandakan itu port khusus pada VLAN begitu. Sedangkan di beberapa VC di bawah ini adalah komputer yang dimana disatukan oleh VLAN sebagai perluasan dari jaringan lokal area network yang sebelumnya hanya dibatasi semisal 3, lalu dengan adanya VLAN ini akan menambahkan beberapa luasan lingkup jaringan untuk bisa meluas kepada jaringan yang lain begitu.
Nah, itu bisa kalian yang ijo-ijo ini pertanda itu port